Oke, kita akan mulai. Saya akan khotbah seri tentang tutorial menghadapi badai. Tutorial menghadapi badai. Badai itu adalah sesuatu yang tampak menghancurkan dan mengganggu hidup saudara. Yuk kita belajar hari ini ya, 3 seri beda-beda, nanti Anda bisa ikuti kalau mau lengkap. Ya. Next. Ada waktu badai pasti datang. Badai tidak perlu izin darimu untuk menyerangmu, tetapi yang perlu Anda ingat, tidak ada badai yang permanen. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Tidak ada badai yang permanen. Katakan sebelahmu, tidak ada yang permanen. Yang permanen cuma apa? Kasihnya Yesus. Dulu kalau kita pikir-pikir ingat ya, waktu COVID, waktu kita masih pakai masker, ibadah online, rasanya itu memburuk, dan kita bayangkan 2030 pun masih COVID. Tetapi enggak ada badai yang permanen. Sekali lagi yang percaya katakan amin. Tuhan bilang semua ada waktunya. Jadi apapun itu, ya apapun itu ujian hidupmu pasti selesai. Oke, kita agak cepat, next. Yang pertama kita belajar tidak ada yang kebal badai. Tidak ada yang kebal badai. Yuk kita baca 3, 4. Next. Markus 6 ayat 45. Ya, Markus 6 ayat yang ke-45. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang. Jadi yang nyuruh Yesus. Yang nyuruh siapa saudara? Yesus. Yang disuruh siapa saudara? Murid-muridnya. Jadi muridnya disuruh sama Yesus. Ini penting sekali ya. Naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh banyak orang pulang. Next. Ketika ia melihat, katakan melihat. Betapa payahnya mereka mendayung karena angin badai atau angin sakal. Disuruh Yesus, yang nyuruh Tuhan bisa kena badai. Nah, ini penting sekali, jadi jangan sampai kayak saya ya. Kesalahan saya dulu, waktu saya kena lumpuh, kena bisu itu saya ngomong ini, Tuhan kok bisa sih? Nah, itu pertanyaan klasik ya. Sampai saya tanya, dosa apa aku Tuhan? Kalau seandainya pendeta ahli gizi ini dosa, ya bagaimana dengan orang yang selingkuh? Kok baik-baik saja, kan gitu ya. Saya nulis di Instagram begini, banyak yang nggak setuju sih. Kalau kamu diabaikan setan, gak diganggu hidupmu mulus, takutnya kamu di jalan yang salah. Tak ulangi ya. Kalau setan mengabaikan kamu, gak ada godaan, mulus-mulus saja. Takutnya kamu di jalan yang salah. Kok bisa? Yesus berkata ada 2 jalan, lebar dan sempit. Jadi kalau hidupmu sekarang mulai sempit-sempitnya atau mulai menyempit, saya pikir Anda bersyukur, Anda sedang benar jalannya. Yang mengerti katakan amin. Asal di dalam Yesus loh ya. Begitu ya. Yang saya suka ini nih, ketika ia melihat. Jadi dengarkan saya ya. Kalau engkau sedang melakukan perintah Tuhan dan dalam badai, tak ulangi ya. Kalau engkau sedang menjalankan Tuhan, perintah Tuhan, lalu engkau masuk badai, Dia mengawasi hidupmu. Yang mengerti katakan amin. Jadi kalau saya lihat kayak film gini,
Iya. Tuhan mengawasi dari surga. Karena Dia yang perintahkan. Dia yang mengawasi kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Katakan sebelahmu, kamu diawasi Tuhan. Ini penting. Ketika dulu ada acara dunia lain, ngerti ya? Saya kan juga di TV itu, lalu beberapa orang dimasukkan di rumah horor. Angker kuburan. Tapi kalau orang tahu di situ ada CCTV-nya. Di sini ada CCTV-nya. Mereka sedang diawasi. Kalau ada apa-apa ditolong. Jadi Tuhan juga ada. Ada lagi ini. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah gitu ya. Jadi ada CCTV surga yang mengawasi saudara 24 jam kali 7 kali seumur hidupmu. Mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi Anda khawatir karena ada yang ngawasi saudara. Selama Anda menjalankan perintah Tuhan. Ini yang penting sekali supaya saudara mengerti bahwa Tuhan tidak memanggil Anda sejauh ini untuk dipermalukan. Filipi 1 ayat 6 mengatakan begini. Aku yang mulai yang baik-baik dalam hidupmu akan menyelesaikannya sampai akhir. Dia bukan cuma mengawasi, dia menjamin semua finish well. Yang mengerti katakan amin. Jadi kalau anakmu sudah lahir, anakmu pasti bisa kuliah. Yang percaya katakan amin. Sudah lulus, pasti bisa kerja. Kenapa? Tuhan tidak memasukkan anakmu ke dunia ini untuk dipermalukan. Selama dalam Tuhan. Nah ini yang pentingnya. Yang berikutnya, next. Kira-kira jam 3 malam, nah ini enggak enak ya. Jadi gini, peristiwanya ini kurang lebih jam 9, jam 10 pagi. Jam 9, jam 10 malam. Lalu ke jam 3 dia baru datang. Itu kira-kira kan 6 jam. Kalau 1 menit aja di badai itu terasa. Saya pernah ke pulau arah 1. Di antara Filipina dan Sulawesi itu ada satu pulau kecil. Saya dapat bonus menginap di sana. Itu katanya surganya orang kaya-kaya. Nah, saya dibayari, saya ke sana. Senang berangkatnya ya. Berangkatnya enggak ada pesawat terbang. Pesawat terbang kecil tahu ya. Kecil itu isinya cuma 6 orang. Dan kalau naik di sana ditimbang, termasuk saya ditimbang. Jadi orangnya ditimbang, kenapa? Karena kan kita salah sedikit, kita habis gitu. Berangkatnya senang, di sana senang, laut lepas. Jadi istri saya kalau mau turun, harus ada pengawasnya. Oh you naik lagi gitu ya. Jadi pulaunya di tengah-tengah hiu, laut. Singkat cerita, waktu mau malam, pulang Jumat Sabtu pulang, karena besok ada pelayanan, ada kata-kata gini, pesawat terbang tidak bisa datang. Nah itu kita bingung toh. Nah karena pelayanan kita cinta Tuhan, akhirnya kita milih naik kapal. Nah naik kapalnya saya tanya, ini sampai Kalimantan, harus Kalimantan dulu, dari Kalimantan naik pesawat terbang ke Surabaya. Berapa jam? 12 jam. Tak pikir kapal gede itu loh. Ternyata kapal isi 8. Ini ya cuma dari ujung keyboard itu sampai sini. Nah isinya 8. Terus orangnya nggak apa-apa lah ya, nekat ya gitu ya, ada Tuhan gitu. Terus dia ngomong ini, Pak doa ya. Duh, maksudnya apa? Ya kita lihat nanti karena ini badai. Kalau pesawat nggak bisa datang berarti badai di laut. Oke, tak pikir gitu. Saya naik, masuk dalam, naik mulai gitu. Pak lihat itu Pak, anginnya itu, ada muter hitam itu. Nanti kalau kita keduluan itu, kita jadinya 24 jam kali 2 hari di kapal. Semoga kita di depan. Di depan karena dia ngebut, ya. Tak pikir naik perahu itu kan gini ya, biasa gitu ya.
Itu enggak loh. Gini. Mau nyoba? Gini. Jadi saya satu kapal itu yang ngomong ini, Yesus, 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 Yesus. Gitu. Yang lainnya tidur. Ada orang gendong bayi ya, tidur. Terus Tuhan ngomong ini sama saya, malu-maluin kamu itu, pendeta. Ketika saudara, tempatnya bagus, sekali nginap 1 hari 23 juta. Saya bilang, aku duit aja wes. Gak boleh Pak, harus ke sana. Bagus tempatnya itu ya, 10 meter itu, lihat bening lantainya itu. Nanti Bu Mega sama saya itu bisa naik kura-kura yang besarnya 2 meter itu. Ini 1 meter, ini 3 meter. Besar sini kura-kuranya. Penyu ya. Jadi gitu ya. Bagus sekali ya. Cuma boleh apa? 4 kamar tok. Itu antri harus 3 tahun ke depan baru bisa. Terus saya bilang, mau balik? Enggak Pak, terima kasih. Ya, lebih enak di Mojokerto. Belum selesai. Wah, bang. 6 jam loh ya. Bayangkan 6 jam lah. Langsung tensiku naik ke mengabe ya. Pendeta loh, pendeta ini. Makanya kadang-kadang saya mau nyoba kok semua pendeta tak buaya, tak naik itu ben Yesus. Jadi paduan suara. Nah terus begitu 6 jam, Pak kita harus berhenti sebentar karena bensinnya habis ngisi di pulau kecil gitu. Sudahlah, singkat cerita masuk Kalimantan. Saya pikir tuh sudah selesai. Kita itu masuk sungai. Lebarnya loh ya, lebarnya berapa? 1,7 kilo. Lebarnya itu enggak kelihatan, kayak sini sunrise itu ya. Lebarnya, panjangnya 437 kilometer. Berapa Pak? Ini 9 jam. Oh tapi enak, enggak ada hiu Pak. Jadi waktu saya gini-gini itu ada sirip-sirip hiu. Saya bilang, ada yang kebalik? Ada Pak, kemarin kebalik Pak. Gak mau nenangkan saya malah begitu. Saya Tuhan tolong aku gak mau dimakan hiu Tuhan, aku bukan Yunus. Aku ini pulang cari Tuhan, pelayanan. Nah Yunus kan lari gitu. Tuhan kabulkan, begitu sampai Kalimantan. Waduh tapi luas ya, iya sama aja. Tapi gak sampai gini ya, karena di sungai ya gini, rombak. Yang ini beda naik turun, jadi mual gitu. Terus saya bilang, aman ya? Loh itu apa hitam-hitam itu, panjang itu? Oh itu buaya Pak. Duh, belum selesai, belum Pak. Malah ngeri ini, kalau hiu kan digigit dari 2 mati. Kalau ini dikit-dikit ditarik di bawah, dibusukkan baru dimatiin. Loh kok gini sih hidup ini? Loh aku ini gak ke diskotik loh, aku ini khotbah loh. Nah begitu ya. Anda tahu, jadi kita naik perahu di sungai Kalimantan itu sebelah hitam-hitam, panjang, buayanya 6 meter, 8 meter, buaya air asin itu. Naik mau tahu pergi ke Kebun Binatang Surabaya, ada 6 meter itu. Dulu saya selalu lihat, sangar ya, apa renang bareng dia ya, si keturutan saudara. Jadi, terus saya ngomong, ini bisa lah, kalau kita misal jatuh masa kita dimakan? Dimakan Pak. Kecuali orang Kalimantan Dayak asli. Begitu ya. Akhirnya sampai. Dan waktu itu 1 menit aja udah lama. Ini 3 jam. Saudara, Tuhan itu punya cara. Yang mengerti katakan amin. Cuma caranya bukan caramu. Ini yang sulit. Ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Dia hendak melewati mereka, tujuannya mau pamer, kamu sama aku cepat aku, badai di bawahku. Tapi, next, nah ini yang menarik ya. Ketika ia melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka jerit-jerit ya.
Mereka pinginnya itu Yesus cater perahu gede, terus nyanyi, ku dayung-dayung perahuku. Dia pinginnya caranya Tuhan nolong itu seperti logikanya, bahwa kalau perahunya mau badai, ya badai yang lebih gede gitu loh. Gitu ya. Waktu aku kena badai lumpuh, istriku kanker, orang bilang, Sean, kamu kalau di mana-mana kalau papanya sakit, mamanya sakit, anaknya enggak usah kuliah gitu ya. Aku bilang, Tuhan kirimin duit Pak Tuhan untuk bisa kuliah anakku. Tidak ada. Tapi 26 April dia kemarin wisuda kumulot, mau tepuk tangan buat Yesus. Tiba-tiba kampus yang baik itu memanggil dia dan free kuliah. Sekali lagi tepuk tangan buat Yesus. Saya bilang gini, Tuhan, aku butuh duit buat apa? Buat kuliah anakku. Duh, butuh kuliah atau butuh duit? Duit Tuhan untuk kuliah anakku. Tak tanyai, duit atau kuliah? Kuliah Tuhan, tapi kan butuh duit. Tuhan bilang, itu kan caramu. Begitu ya. Jadi seringkali dengarkan saya. Waktu saya jalan kaki, masih SMA, terus tiba-tiba saya diangkat Tuhan naik ke Istana Negara, ngajar di presiden kan. Tuhan tuh kenalan sama saya gini. Halo siapa? Aku Yehova Jireh, Tuhan yang berkati kamu. Terus saya diberkati kan. Terus tiba-tiba 2020 saya lumpuh, bisu. Tuhan datang. Siapa? Aku Yesus. Yehova Jireh ya? Bukan. Hari ini aku datang sebagai Yehova Rapha, Tuhan yang menyembuhkan kamu. Mau tepuk tangan buat Yesus? Kadangkala Tuhan itu mengizinkan badai supaya engkau kenal Dia punya kuasa yang lain. Karena itu kalau kau punya rumah tapi diabetes, kau harus ngomong, Tuhan kau yang memberi aku rumah. Engkau Tuhan yang menyembuhkan. Yang percaya katakan amin. Tuhan berkenalan engkau. Seperti aku siaran di TV sebagai chef. Tapi aku dosen, ya no kimia. Aku juga seorang ayah yang punya duit. Jadi anakku itu kalau cari duit, cari aku. Lalu kalau masak, suka masakanku. Tiba-tiba, duh papa ini chef sama. Iya, gara-gara dia ikut pertandingan di sekolah Petra dan ternyata dokter gizinya saya. Baru dia tahu. Kadang-kadang Tuhan izinkan dalam hidupmu ada badai yang baru supaya kau kenal sisi lain Tuhanmu. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Oke ya, jadi kalau ada badai, sesuatu yang aneh, kau harus siap-siap. Tuhanku akan datang seperti hantu. Maksudnya apa? Hal yang baru, yang mungkin mengejutkan. Karena Tuhan terlalu sanggup merubah yang buruk jadi yang baik. Boleh sekali lagi tepuk tangan buat Yesus kita. Nah, sekarang kita next, belajar. Tidak ada seorang pun yang kebal badai. Tetapi bukan berarti badaimu tidak bisa dihadapi. Yang kedua, hitung mujizatmu satu per satu. Ayo kita baca. 3, 4. Dulu ada lagu Sila Minggu ini. Hitung berkat satu per satu. Gitu ya. Tadi kan Markus 6 ayat 45. Yang ini kita baca kejadian sebelumnya. Next. Markus 35. Jadi ini misalnya 10 jam sebelum badai itu ya. Pada waktu sudah mulai malam, datanglah muridnya berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka mendapat membeli makan di kampung-kampung ini. Ini peristiwa yang Anda kenal, 5.000 orang dikasih makan 5 roti 2 ikan. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya supaya dibagikan kepada semua orang. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikan kepada semuanya. Ayo kita baca sama-sama yang ini. 6:42. 3, 4. Dan mereka
semuanya makan sampai kenyang. Itu dulu. Jadi mujizat ini mujizat yang salah satu terbesar. Orang lapar dikasih makan. Kemudian orang mengumpulkan potongan roti. Ada berapa? 12 bakul. Ada berapa, saudara? Muridnya ada berapa? Jadi tadi muridnya kan sibuk bagi roti toh. Muridnya bagi sibuk roti, muridnya itu enggak sempat. Enggak sempat gitu ya. Enggak sempat makan, jadi akhirnya dikasih, ini bekal. Setelah dikasih 12 bekal, tadi ayat yang pertama tadi, tahu? Disuruh pergi menyeberang. Jadi waktu menyeberang badai bawa 12 bakul. Sampai sini yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Ini dulu ya, tak ajari sesuatu baru. Jadi mujizat itu 10 jam, 12 jam dari sebelum badai. Terakhir ngasih makan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Lalu dibawa murid-muridnya pergi ya berlayar, bawaan ini, ngerti ya? Jadi di kapal itu ada 12 orang, 12 bakul. Yang sampai sini mengerti katakan amin. Ngerti ya? 12 orang, 12 bakul. Lalu kena badai. Nah, kamu mau lihat luar kapal badai atau lihat dalam? Ada roti. Maksudnya Pak Yo apa? Maksudnya Yesus ngasih roti supaya kalau kena badai bisa makan kita? Enggak. Lihat ya. Kalau kau lihat di keluar kapal ada badai, takut. Tapi kalau kau melihat ada bekal, kau akan lihat. Barusan 10 jam yang lalu, tadi sore, Yesus bikin mujizat. Sampai saya hari ini sadar bahwa Tuhan melakukan mujizat, katakan amin. Katakan amin. Harusnya maksud Tuhan noleo. Tuh Tuhanku masih Tuhan yang bikin mujizat. Kalau kau menghitung bekal mujizatmu, kau akan tenang. Karena Tuhan tidak pernah berubah. Dulu bikin mujizat, sekarang bikin mujizat. Saya hari Sabtu lumpuh dan bisu. Kemis saya dapat penghargaan penulis terbaik. Masih muda, tapi ngalahin semua penulis nasional. Dapat penghargaan. Lalu besoknya ngajar lagi di TV-TV Jakarta dipanggil pembicara terbaik. Terus Sabtu lumpuh. Dan saya ngomel, kok iso sih Kristen kok iso lumpuh, Tuhan kok lumpuh, mulai ngomel. Harusnya aku melihat hari kemarin, Tuhan ngangkat aku dari bangsa-bangsa menjadi pemimpin. Tidak ada badai yang tidak dimulai ada mujizat. Yang mengerti katakan amin. Coba kau hitung. Ini anaknya pinter Pak, tapi gak bisa kuliah ya Pak. Kok bisa? Kemarin SMA dia nilai terbaik loh, tapi gak bisa kuliah. Lihat bekal rotimu. Dia terbaik lulusnya. Yang mengerti katakan amin. Kalau Tuhan bisa meluluskan SMA, Tuhan yang sama bisa menguliakan. Mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus? Ini masalahnya. Pada ayatnya yang menunjukkan mereka nggak ngerti itu. Ada. Next. Lalu ia naik perahu dan mendapatkan mereka. Ini cerita akhirnya setelah badai ya. Dan ini yang penting. Dan angin reda. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu yang 10 jam sebelumnya, mereka belum juga mengerti dan hatinya degil. Jadi Tuhan yang ngomong sendiri di firman Tuhan. Mereka tak pikirkan mujizat. Bukan hanya ngasih makan 5.000 orang. Tapi supaya muridnya tahu bahwa aku masih Tuhan yang bikin mujizat. Dan saya berkata hari ini, coba pikirkan baik-baik. Kalau engkau sedang dalam masalah sekarang, hitung baik-baik. Berapa bulan yang lalu,
Berapa hari yang lalu, misalnya nih, sebelum ada masalah, kau lihat di jalan tol, ada kecelakaan maut. Harusnya kalau kau lewat lebih awal kau mati. Oh, jadi gini loh, kan lewat tol, ada kecelakaan. Weh, sakno ya, jangan gitu toh. Duh, Tuhan melepaskan kita loh. Jadi di depan ada apa-apa, Tuhan yang melepaskan kita dari kecelakaan. Tuhan akan meloloskan kita dari badai ini. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Ini penting sekali. Next. Slide ya. Bisa slide-nya? Sebelumnya ya Pak. Oh hilang ya. Oke saya bacakan ya. Mujizat yang pernah Tuhan lakukan di dalam hidupmu, yang pernah Tuhan lakukan ya, sebagai bekal untuk mengingat masih ada Tuhan di hidupmu. Ini Anda harus catat baik-baik supaya jangan melakukan kesalahan saya, ngomel terus. Sedangkan Tuhan kemarin masih bikin saya hebat. Gitu ya. Duh Pak, tapi kan beda Pak masalahnya Pak. Ya, waktu itu saya lumpuh saya ngomong ini, Tuhan ini kan lumpuh Tuhan. Duh tapi kan aku pernah nyembuhkan kamu dari pilek waktu kecil. Duh ya pilek dibandingkan lumpuh. Terus Tuhan ngomong gini, untung Daud tak kayak kamu ya. Daud itu dulu tak latih, tak bebaskan dari singa dan beruang. Terus ketemu Goliat yang makanannya beruang. Tak ulangi. Daud diloloskan dari singa dan beruang. Saul bilang gini, Raja Saul, aku pernah dibantu Tuhan meloloskan diri dari singa dan beruang. Saul bilang, beda yo. Masalahnya musuhmu Saul. Saul itu loh, seneke beruang. Tapi dia nggak ngurus dan ngomong, Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Tuhan yang sama akan melepaskan aku dari raksasa ini. Karena dia tidak suka beda-bedakan. Kayak anakmu bilang gini, Papa aku tahu kamu nyekolahkan aku bisa. Tapi nek beli no aku roti tar nggak bisa. Doa deh, roti tar cuma 500.000 kuliahmu jutaan kok. Lucu toh? Aneh. Katakan sebelahmu, jangan lucu kamu. Tuhan bisa ngasih kamu jodoh, ngasih kamu rumah, ngasih kamu berkat. Diabet bilang ini, iya beda ya. Dengar saya, masalahmu beda-beda. Tapi Tuhan Yesusmu sama nggak pernah berubah. Mau tepuk tangan buat Yesus kita? Saya mulai ngomong, Tuhan yang menyembuhkan aku SD, pilek. Tuhan yang sama menyembuhkan lumpuhku. Dan Tuhan tidak menipu, aku bisa berdiri khotbah dan beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tak kasih tahu ya, terjadilah sesuai imanmu. Ya, oke, yang terakhir. Oh ya, sebelum itu tak tunjukin videonya ya. Coba setelkan badai 1. Biar Anda tahu, bayangkan ya apa sih ceritanya mereka berjalan di atas air. Nanti ibadah yang ketiga bagus. Saya akan tunjukkan bagaimana Petrus jalan tapi saya tenggelam. Jalan tenggelam gitu ya. Pause. Stop. Nah itu ya, Yesus yang pakai baju putih, jalan di atas air. Jadi dia kenalan, biasanya Tuhan itu di sampingnya. Tuhan itu di sampingnya makan gitu ya, kelihatan manusia. Hari ini berdiri di atas laut. Mungkin kau akan kenalan Tuhan dengan cara yang beda. Kayak saya, saat saya lumpuh, saya kenalan Tuhan itu beda. Dia ternyata enggak cuma bisa bawa saya ke istana negara. Dia juga bisa menyembuhkan lumpuhku. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Silakan di setel. Be of good cheer. It is I.
Be not afraid. Nanti yang ini saya bahas di ibadah ketiga. Kenapa Petrus bisa jalan di atas air? Kenapa dia bisa tenggelam? Ini penting ya. Kenapa Anda hari ini sembuh, besok stadiumnya naik lagi? Nah itu tentang itu ya. Come. Kenapa tahun ini diberkati, tahun ini bisa nggak diberkati? Ini nanti malam ya. Dia bisa jalan, tapi orang yang sama bisa tenggelam. Penting. Apa tak bocorkan sekarang aja ya, takutnya nanti sore nggak bisa datang. Ya gini, sebentar ini selesaikan tak ajari. But thou of little faith. Wherefore didst thou Sudah? doubt? Oke, stop. Dengaran saya. Telingamu, katakan telingamu, tidak dirancang mendengar dua suara. Jadi gini, firman Tuhan bilang iman datangnya dari pendengaran akan firman Tuhan. Hari ini saya ngomong, semua diberkati Tuhan. Nah, keluar pintu, jalan di atas air kamu. Tuhan, kalau kau Tuhan, suruh aku jalan di atas air. Tuhan bilang, heeh, dengar, imannya bangkit, jalan. Ya, jalan. Ini. Setan tidak bisa membatalkan mujizatmu. Karena yang bikin mujizat Tuhan Yesus. Tapi setan bisa membatalkan dari dalammu. Misalnya gini, duh, kok iso jalan di atas badai ya? Ya soalnya telinganya dengar firman. Yuk kita pakai telinga yang sama. Kasih ombak. Karena dia telinganya enggak nyantuk dengar firman. Disempat-sempatkan dengar ombak. Maka otaknya mikir sebagai nelayan yang hebat. Biasanya ini anginnya gini, tenggelam. Dan ketika ketakutan itu mulai masuk, telingamu tidak dirancang mendengar dua suara. Dan dia mengiyakan ketakutan itu dan tenggelam. Pakai telinga yang sama. Hari ini kamu dengar firman Tuhan, yang mengerti katakan amin. Rebu usahakan dengar Thoughts of Heaven, walaupun nggak bisa datang mengikut YouTube. Kalau kamu hari Minggu dengar firman Tuhan, Rebu dengar berita, Indonesia dalam kondisi tidak baik-baik saja. Dan waktu kau sales, lagi nyeles sepi, mati aku sepi, terjadilah yang kau takutkan. Ayub 3 ayat 25. Ayub 3 ayat 25. Ayub 3 ayat 25. Setelah itu akan saya tutup ya, yang terakhir. Sudah keluar? Kita baca sama-sama yang keras. 3, 4. Mati kon, tenggelam kon, tenggelam. Tuhan, kalau aku bisa jalan di atas air, aku mau. Oke, mana jalan? Mati kon, tenggelam kon, tenggelam. Saya mau ngomong ya, semua disembuhkan Tuhan. Besok dokter ngomong ini, angel ya. Dari zaman Adam dan Hawa, kanker kamu pasti mati. Gak sini gak? Sorry, ini. Nah, tak suruh naik kamu batik baru soal ini. Sing nukokno iki lho, ya enggak saya guyon. Gini loh, ini kemarin kami diberkati di Penang sama jemaat berobat ke Penang. Seneng dibayari ya, tapi waktu nunggu berita nih hasilnya dek. Aku dek. Istriku kan kanker toh. Dia gak deg, duk.
Wih, hati ini saudara. Saya lihat orang cantik sebelah saya, nangis kenapa? Saya ini olahraga loh, tapi kok kanker sebelah kanan. Tapi saya jantung, pokoknya kena kabeh ya. Aku langsung ini, ngerti gitu, duit aja kalau jalan-jalan gini. Saudara tahu, dia diperiksa. Soalnya dokternya bilang 4 tahun lalu, nggak ada kanker hilang itu, adanya nyebar. Tiap tahun hilang terus, dokternya ngomongin, periksa penang aja wis. Dan kita ke Penang, dokternya bilang, apa ini luka-luka ini? Kayak bekas kanker nih. Maksudnya dok, ada tempatnya bekas, tapi tidak ada kankernya. Mau tepuk tangan buat Yesus. Pasti mati istrimu nanti 2021 Desember. Sampai sekarang enggak mati-mati. Tepuk tangan dong yang hebat buat Yesus kita. Jadi saudara dengarkan saya. Saya sudah ngalami badai itu. Biasanya kan laki sakit, istrinya sehat ya. Ini lumpuh, bisu, itu kanker. Anak saya kecelakaan hebat. Kami semua dalam badai. Tapi lepas dari khotbah ini ya saya kasih tahu. Jaga keluargamu baik-baik. Yang mengerti katakan amin. Teman hilang, semua hilang. Saya masih punya keluarga yang menjaga saya. Saya bilang, Tuhan tapi aku lumpuh waktu wisuda anakku. Tuhan bilang, siapa yang bilang kamu lumpuh waktu wisuda anakmu? 26 April, itu saya ngomong 2021. 2024, 26 April ya. Oh 2025 tahun ini. 2025, 26 April kemarin di Hotel Westin. Anak saya di wisuda, dengan bangga, anak saya cum laude. Saya nangis, orang bilang kenapa nangis Pak? Anaknya cum laude kok nangis, Bapak enggak tahu. Saya pikir hari ini saya datang pakai kursi roda. Tapi hari ini saya bisa jalan. Apa yang dikatakan orang hebat tidak salah. Tapi Tuhan kita lebih hebat, yang percaya katakan amin. Dan saya datang dengan berjalan dengan baik. Mau tepuk tangan buat Yesus kita. Jadi saudara, badai itu menakutkan kamu. Nanti ibadah kedua Anda akan belajar nama. Yesus tidur. Maksudnya apa Yesus tertidur itu? Karena dipandang sebelah mata badaimu. Badai itu bisa menakutkan kamu. Tapi badai itu tidak pernah menakutkan Tuhanmu. Tuhanmu masih bertata. Tuhanmu masih Tuhan yang hebat. Mamiku ngomong, kalau kamu lihat jendela, matahari masih dari timur, Tuhanmu masih sakti. Pagi ini matahari masih dari mana? Timur. Mau tepuk tangan buat Yesus kita? Jangan takut. Yang terakhir, yang ketiga ya, ada tujuan dalam setiap badai. Ada tujuan dalam setiap badai. Yuk kita baca, 3, 4. Ayo sama-sama, 3, 4. Next. Setelah mendarat, ini 53 ya. Tadi 45 kena badai, 35-nya kasih makan ikan sebelumnya. Jadi 35 kasih makan 5.000 orang, 45 kena badai. Lalu ini, setibanya di seberang setelah mendarat, murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuhlah di situ. Mereka keluar, mereka bilang, oh itu Yesus yang menyembuhkan. Next. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang sakit di atas tilam kepada Yesus di mana saja kabarnya ia berada. Ini yang paling penting, dengarkan baik-baik. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, ke Mojokerto,
Orang meletakkan orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja, dan orang menjamah jadi sembuh. Aneh nih Pak, kok banyak dulu ada perempuan yang jamah jubahnya, asal ku jamah jubahnya aku sembuh. Ini kok orang banyak, yang benar yang mana? Next. Selesai ya. Nah, pertahankan gambarnya ini. Anda lihat ya. Dulu Anda lihat sebelah paling kiri. Nah ini. Markus 5 ayat 28. Asalku jamah saja jubahnya sembuh. Ini cerita pertama. Lalu lihat gambar kedua, ada badai. Lalu mereka mendarat. Lalu ada berita keempat. Diulangi mujizat yang sama. Markus 6 ayat 56. Semua orang ikut-ikutan. Nek dulu, lalu ada orang perempuan asalku zaman saja jubahnya sembuh. Yuk kita ikut-ikutan yuk. Dan semua orang yang ikut-ikutan itu menjadi sembuh. Maksudnya apa Pak Yohanes? Dengarkan saya baik-baik. Badai diizinkan Tuhan datang dalam hidupmu. Karena mendatangkan duplikat mujizat. Halo, Pak dulu rame Pak, sekarang sepi Pak. Siap-siap, badaimu datang. Habis ini kamu lebih diberkati Tuhan. Duplikat mujizat. Katakan 34. Lagi 34. Kalau dulu kamu sakit pilek, tiba-tiba hari ini kena kanker, kau harus bilang, habis ini ada kesembuhan ilahi di rumahku. Yang mengerti katakan amin. Kalau dulu anakmu pernah lahir, sekarang anakmu kena badai ekonominya, kau harus bilang, nak, habis ini kamu diberkati Tuhan. Tidak ada badai yang tidak ada duplikat mujizat. Mau tepuk tangan buat Yesus kita. Oke, saya minta tim musik maju. Next. Tidak ada satupun badai yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, tidak ada tujuannya. Salah satu yang pasti untuk mengundang, ayo kita baca, salah satu ya, 3, 4. Salah satu, ayo kita sama-sama, 3, 4. Ngerti ya? Saya ini lumpuh. Saya kena badai. Hari ini saya mengundang mujizat itu. Yang sembuh bukan cuma saya. Semua orang hari ini yang percaya Yesus kayak saya, disembuhkan Tuhan. Saya tiba-tiba diberkati Tuhan, mulai diteleponi Amerika, diteleponi Belanda, Taiwan. Pak yuk ke sana lagi. Kalau saya kena badai hancur, lalu dapat mujizat diberkati Tuhan lagi. Maka hari ini semua orang yang percaya sama Yesus diberkati Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan.